Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Akbar dari kelas 4C, Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode program dari aplikasi MyMovie. Jadi untuk kode, mungkin langsung saja untuk penjelasan yang pertama, yaitu kode program movie.dar. Nah, pada movie.dar ini kita melakukan import package, yaitu Nilo package dari Nilo framework.dar. Nah, fungsi dari movie.dar sendiri itu adalah untuk mengatur bagaimana informasi dari sebuah film akan ditampilkan. Nah, nanti aplikasinya, nanti hmm, informasi tadi akan disimpan, dikelola, dan diolah dalam aplikasi. Nah, untuk yang akan ditampilkan itu seperti apa sih? Nah, itu ada ID, title, rating, tanggal rilis, deskripsi singkat film, gambar, dan backdrop atau backgroundnya. Terus selanjutnya itu ada home controller. Nah, fungsi home controller ini itu sebagai penghubung antar UI dengan internet. Jadi, si home controller ini nanti akan meminta data dari internet atau dari si TMDB API service ini. Nah, lalu dari si TMDB ini atau dari home controller ini dia akan menyalurkannya ke homepage dan ditampilkan ke pengguna. Nah, pada bagian ini nih kita membuat objek. Nanti objek ini, si TMDB atau service ini akan pergi ke internet untuk meminta data. Selanjutnya kita akan menyediakan data film tersebut ke homepage tadi. Oke, selanjutnya itu ada movie widget, movie card widget.dart. Jadi fungsinya itu kita akan membuat sebuah movie card. Nah, movie card ini sebagai komponen tampilan yang digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi dari film-film yang ada. Nah, nanti filmnya itu akan ditampilin dalam bentuk kartu. Nah, pada movie card ini ada beberapa hal yang kita tambahkan seperti gestur detektor, jadi dia akan mendeteksi gestur yang dilakukan. Seperti gesturnya itu interaktif, jadi saat diklik dia akan menjalankan fungsi on top dan berpindah ke halaman movie detail. Nah, selanjutnya itu ada box decoration. Fungsinya itu untuk mengatur tampilan. Nah, contohnya itu menampilkan poster dari internet, lalu bordernya juga, icon, image-nya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada column dan row. Nah, fungsinya itu untuk menyusun informasi film. Contohnya itu seperti rating, icon, dan juga penjelasan atau spoiler dari film-film tersebut. Nah, selanjutnya itu ada movie detail. Movie detail ini fungsinya adalah sebagai view detail. Jadi, tugasnya itu untuk memformat dan menyusun data teknis dari movie sebagai tampilan UI yang kayak visual atau tampilan visualnya itu menarik sehingga mudah untuk dilihat dan dipahami oleh si pengguna. Nah, pada bagian detail itu ada ada beberapa yang ditambahkan seperti bukan ditambahkan, lebih ke fungsinya, yaitu ada return scaffold. Jadi aplikasinya itu nanti bisa di scroll ke bawah dan dia akan menampilkan tampilan yang interaktif lah. Saat di scroll itu bagian atasnya akan mengecil atau memudar sehingga akan hilang. Lalu pada bagian ini kita juga menambahkan tampilan pada latar belakang. Nah, jadi saat diklik itu kan ada gambar latar belakang gitu atau background document. Nah, dia itu akan memunculkan latar belakang film yang lebar. Nah, selanjutnya itu pada bagian body ini dia akan menampilkan berbagai macam seperti poster kecil,
lalu judulnya juga, rating bintang, tanggal rilis dari film tersebut. Nah, lalu pada bagian overview selection, dia ini akan menampilkan teks deskripsi atau sinopsis dari film. Untuk ukurannya itu agak kecil karena dia itu panjang teksnya. Nah, lalu di situ juga terdapat convert tanggal. Jadi tanggalnya yang awalnya seperti ini diformat menjadi seperti ini. Tujuannya itu agar mempermudah si pengguna untuk melihat atau membaca tanggal tersebut. Oke, selanjutnya itu ada homepage.dar. Nah, fungsi homepage.dar sendiri itu adalah sebagai layar utama dari aplikasi yang kita buat. Nah, nanti di aplikasi itu akan menampilkan daftar film-film kepada si pengguna. Oke, pada bagian ini terdapat build content. Jadi dia ini akan mengatur tampilan awal atau mengatur apa yang akan dilihat oleh si pengguna. Pada bagian awalnya seperti posternya, lalu teks-teks dan rating dari film-film tersebut. Selanjutnya itu ada juga build loading. Jadi dia itu memberikan umpan balik visual. Nah, umpan baliknya itu apa? Saat aplikasi itu diklik dan dia akan mensinkronkan data itu, akan muncul seperti lingkaran yang melingkar-lingkar di tengah halaman aplikasi. Nah, itu sebagai tanda bahwa data sedang diproses. Selanjutnya itu ada widget build error. Nah, saat aplikasi itu error atau jaringannya jelek atau nge-lag, nah dia akan menampilkan pesan error. Lalu dia menyediakan tombol retry atau meminta kita untuk menekan itu untuk mencoba kembali. Lalu juga terdapat widget build movie list. Jadi dia itu akan menyusun konten yang interaktif. Nah, saat diklik seperti movie-nya akan berpindah atau seperti itu akan berpindah. Nah, selanjutnya itu saat movie-nya tidak ada atau movie is empty, maka dia akan menampilkan keterangan no movie fonts. Nah, selanjutnya itu ada return refresh indicator. Jadi pada bagian ini pengguna dapat melakukan swipe down untuk memperbarui data. Lalu selanjutnya ada road to movie detail page. Nah, pada bagian ini ketika kartu movie diklik, maka pengguna akan diarahkan ke halaman detail movie. Oke, selanjutnya itu ada TMDB API Service. Nah, pada TMDB itu kita menambahkan ini merupakan API key atau kunci dari si TMDB yang kita punya. Nah, apa sih fungsi TMDB itu? Fungsinya itu adalah sebagai penyedia layanan koneksi yang menghubungkan aplikasi dengan servis TMDB atau TMDB atau The Movie Database. Nah, untuk mengakses TMDB itu kita dapat mengaksesnya lewat web, yaitu ini My API Setting The Movie Database. Nah, pada bagian ini kita untuk mengakses itu, tiap orang itu berbeda-beda API key-nya. Jadi kita copy pada bagian sini, lalu kita pastein di bagian sini. Oke, selanjutnya itu ada decoders. Nah, untuk fungsi decoders ini, dia itu sebagai penerjemah otomatis Nilo. Jadi, tugasnya itu adalah memberitahu aplikasi bagaimana cara mengubah data mentah atau JSON yang awalnya JSON diubah menjadi atau JSON yang kita dapatkan dari internet akan diubah menjadi objek yang dimengerti oleh si Flutter ini. Oke, selanjutnya itu ada main.dar. Nah, fungsi main.dar sendiri adalah untuk menjalankan kode program yang telah kita buat. Untuk langkahnya itu kita cukup mengklik pada bagian ini, lalu kita klik, lalu pilih run without debugging. Baiklah, di sini akan saya tampilkan bagaimana
saat aplikasi tersebut dijalankan. Kita buka dulu My Movie di sini. Nah, pada awalnya dia akan memunculkan login seperti itu, yaitu memuat data dari film-film ini. Nah, aplikasinya itu seperti ini. Kita dapat melakukan scroll, lalu di sini juga kita dapat melakukan refresh aplikasi. Lalu di sini juga ada keterangan ada 20 film di dalam My Movie ini. Selanjutnya kita dapat memilih movie-nya juga. Dan di sini ada latar belakang tadi yang menarik, dan juga di sini ada poster, nama dari filmnya, rating, tanggal, dan juga overview dari film tersebut. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.